supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Baik, hal ini kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Bapak Gembala beberapa hari yang lalu menerima undangan ya, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah meminta Bapak Gembala untuk memimpin doa dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di halaman kantor gubernur. Dan mungkin tadi masih juga diminta untuk memimpin doa untuk acara ramah tamah yang kemudian mereka juga mungkin menyaksikan detik-detik proklamasi yang berbarengan langsung dengan dari pusat ya. Dan puji Tuhan, Gembala kita bisa dipercayakan dalam kegiatan tersebut. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas bangsa kita, di mana Tuhan telah memberkati bangsa kita 80 tahun genapnya ya, bangsa kita merdeka dari penjajahan ya. Kalau GPDI udah 104 tahun, berarti lebih lama, lebih tua GPDI ya. Tapi kita bersyukur bagaimana kemerdekaan ini kita bisa nikmati, kita bisa rasakan ya. Masyarakat Indonesia di mana kita berada jauh lebih bebas dari yang sebelumnya. Kita bisa merasakan kemerdekaan ini walaupun memang masih dalam perjuangan dan tetap berjuang. Dan memang kita harus mengisi pembangunan ini dengan hal-hal yang positif. Amin. Baik, berkaitan dengan kemerdekaan saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema merdeka. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kemerdekaan Kristus yang dikerjakannya bagi kita. Dan itu diberikan sebenarnya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Hanya berlaku bagi siapa yang percaya dan mau menerima dia. Kemerdekaan yang sesungguhnya yang bagaimana? Dikatakan di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau namanya sungguh-sungguh berarti benar-benar. Amin. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Bukan hanya sekedar kemerdekaan kita bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain ya. Tetapi juga dikatakan kita dimerdekakan oleh Kristus. Itu sebabnya dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Jadi saya dan saudara yang dulunya telah diperbudak oleh dosa akibat kejatuhan manusia kepada dosa, maka karena Kristus kita dimerdekakan dari dosa. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Baik, hal ini kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 32 dan ayat yang ke-36. Karena dari ayat-ayat ini kita bisa melihat siapa sebenarnya yang memerdekakan kita. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang memerdekakan kita yang pertama adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus itu adalah kebenaran. Jadi kalau belum ada kebenaran dalam hidupnya, itu belum benar-benar merdeka. Ya, masih terikat, terbelenggu. Karena hal-hal dari ilah-ilah lain yang dulu mungkin pernah kita percayai, yang dulu pernah disembah, yang dulu pernah diberikan sesajen, terikat dengan hal-hal tersebut. Firman Tuhan katakan tadi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Makanya ketika kita gelisah, firman Tuhan datang bersuara kepada kita, janganlah kamu gelisah. Langsung itu hidup dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan hidup dalam diri kita. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga.
Ketika kita merasa kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kegalauan, firman Tuhan datang kepada kita. Bertindaklah hati-hati, perkatakanlah Taurat itu, supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Allah itulah yang memerdekakan kita. Kemudian tadi di ayat yang ke-36 di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang dimaksud dengan anak di sini? Ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang telah datang ke muka bumi ini menjadi manusia untuk saya dan saudara, bahkan yang rela mati di kayu salib, memikul kesengsaraan kita, memikul sakit penyakit kita, dan menggantikan kita dengan kesembuhan, sehingga dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Segala kejahatan yang pernah kita lakukan, itulah yang ditebusnya kembali. Kita yang ditebus, hidup kita yang dibayar mahal dengan darah Yesus Kristus. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Yesus Kristus itulah yang memerdekakan saya dan saudara. Amin. Sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk kematian, tidak lagi di bawah kutuk dosa, tidak lagi dalam perhambaan dosa. Kita dibenarkan menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh darah anak domba. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, puji Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika roh Allah ada dalam hidup kita, maka kita juga mengalami kemerdekaan. Ketika Allah membentuk manusia yang pertama, lalu Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Setelah dibentuknya, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Kita menjadi makhluk hidup setelah Allah menghembuskan nafas hidup ke hidung kita. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan roh Allah akan tinggal dalam hidup saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kutuk dosa. Amin. Kalau kita tidak hidup dalam kutuk dosa, kita akan merasa damai, sejahtera, tubuh sehat, kerja semangat. Tetapi jangan sampai merampas waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, bahkan dalam Keluaran di sana dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, supaya Ia memberkati roti makananmu, air minumanmu, serta menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Ketika kita beribadah, ada berkat, ada janji kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus firman yang telah menjadi daging itu memerdekakan saya dan saudara, memberikan kehidupan kekal kepada kita. Itulah yang memerdekakan kita dan Roh Kudus. Kita dimerdekakan dari aspek apa saja? Pertama, kita dimerdekakan dari dosa. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita dibebaskan dari dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tanpa terkecuali sebenarnya kita memang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kemudian ayat yang ke-23 di sana dikatakan, karena kasih karunia Allah, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma, yang seharusnya tidak pantas untuk kita terima. Yesus mengambil alih itu, Dia yang rela disalibkan untuk memikul dosa saya dan saudara dan mencampakkan dosa tersebut dan membenarkan saya dan saudara. Sehingga yang tadinya kita orang berdosa, tapi karena kasih karunia Allah, kita dibenarkan menjadi orang yang benar. Amin. Dulunya kita hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kemudian Roma 6 ayat 22, kalau kita baca, Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang Dia berikan apa? Kehidupan kekal. Jadi Dia menguduskan saya dan saudara. Makanya kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah tidak takut lagi. Karena kita telah ada jaminan memperoleh kehidupan kekal.
Tidak ada istilah semoga selamat, tapi kita pasti selamat karena kasih karunia Allah. Amin. Karena Dia menjamin kehidupan saya dan saudara. Alkitab katakan di dalam Timotius, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup masa sekarang di muka bumi ini, maupun untuk hidup di masa yang akan datang. Merdekakan dari apa lagi? Roma 8 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi karena kasih karunia Allah, kita dibebaskan dari hukum tersebut. Justru sebaliknya, kita dimerdekakan. Yang dampak dari hukumannya itu apa? Hukuman dosa itu, ya, sakit, penyakit, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, banyak sekali, ya, baik kita maupun keturunan kita. Makanya dikatakan orang benar diberkati Tuhan juga sampai kepada keturunannya, anak cucunya. Orang tua kita diberkati Tuhan kepada kita dan mengalir kepada anak cucu kita dan seterusnya. Bendera merah putih. Hormat, gerak. Dimulai.
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam suatu permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.